nggak tahu, bukan saya kayak nggak tahu apa sih yang sebenarnya gitu loh. Cuman mereka suka cuma lihat dari luar doang, kesannya nggak kita, tahu dalamnya. nah kesannya kita yang kayak terlalu gimana Soalnya kita yang kayak durhaka lah apa, mereka tuh nggak tahu gitu. Kadang tuh kan aku kita pergi yuk ke mall gitu kan, jalan-jalannya kemana gitu, sementara Mimi izin om dulu. Itulah yang buat kita kadang ya udah kita di rumah aja, kita ya jalan-jalan lah sekali-kali gitu. Kita berdoa, selalu berdoa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kan kita namanya manusia, pasti ada aja cobaan. Semoga sukses. Yes. Suami saya memang tidak pernah melarang dari dulu, bahkan dia selalu memberikan saya saran untuk selalu bisa dekat sama anak-anak. Gak mungkin suami saya memberikan ketegasan kepada saya dengan sikap untuk saya menarik diri dari anak-anak dalam hal akses ini adalah pasti untuk sementara, ada tenggang waktunya. Ya, anggap aja om saat ini kan memang lagi marah. Karena apa? Karena pasti ada sebabnya gitu. Memang sedikit membuat saya kaget, tapi itulah yang terjadi dengan tidak saja dengan Aurel. Anak zaman sekarang memang sangat pandai dan juga sangat berekspresif. Jadi saya tidak menyalahkan, bukan mereka yang nggak mau ketemu, tapi sayanya nggak ketemu. Ya makanya saya yang disalahkan di sini. Saya menerima, tapi kondisinya bukan saya nggak mau bertemu, tapi memang keadaan yang memaksa akhirnya kita tidak bertemu. Selain permohonan maaf tuh juga kekecewaan sebetulnya. Saya menyadari bahwa Aurel pasti merindukan saya pun sebaliknya, tapi ini mohon dipahami, ini adalah sebagai bentuk ketegasan yang doakan saja mudah-mudahan bisa cepat cepat diselesaikan segala yang sedang udah ditunggu aku. Nanti kita cari waktu untuk ngobrol. Cuman yang ngobrol-ngobrol aja tadi. Udah. Apa sih kayak tentang itu bukan? Nanti kita ngobrol lagi. Udah nggak apa-apa. Tentang apa mungkinnya dikit? Udah nanti aja. Dari itu nggak sih mungkin? Udah nggak apa-apa. Nanti dah, makasih dah. Nanti, dadah, makasih mbak. Udah. Maksud saya kalau habis kena masker itu kan ketekan, jadi dia bengep. Ini nggak kelihatan bengep, kan pasti bengep lah. Tapi dari tadi gitu kan harus pakai masker. Saya sih nggak lihat dari profesi artisnya ya. Buat saya adalah siapapun yang datang, mau apapun profesinya, dan tentu saja semua itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana ada kerahasiaan yang tidak bisa disampaikan kecuali memang dimintakan atau diberikan izin untuk membuka hasil konseling yang tentu saja biasanya hanya bisa diberikan untuk kepentingan hukum ya. Tapi apabila ada hal-hal yang di luar untuk kepentingan hukum, tentu saja tetap harus sesuai dengan koridor yang berlaku, yaitu tetap harus dirahasiakan dan tidak bisa disampaikan kepada publik. Ya kalau misalnya pas masuk pasti dengan tekanan ya, tapi saya nggak tahu sih, nggak begitu jelas clear, tapi keluarnya misalnya sampai ada di situ dibilangnya ada sembab, gitu, mungkin nangis. Malah saya pikir ini bagus gitu, artinya mengeluarkan perasaannya jauh lebih baik ketimbang menahan perasaan. Dan nanti akan berproses. Jadi pada saat udah mengeluarkan pasti jauh lebih baik, jauh lebih lega. Kalau menurut saya sih biasanya nih, kalau misalnya aku datang ada orang nih yang mau konsul sama aku nangis tuh banget, bener nangis banget, pas keluar nanti pasti tanyain gimana perasaan kamu.
lega, walaupun air matanya netes gitu, lega. Biasanya orang kalau didengar pasti lega. Enggak, postingan statement komennya dari Aurel itu pada saat lagi salaman lebaran, ada keluarga yang berkumpul. Asumsi saya nih ya, Aurel di situ melihat, aduh, gue rindu nih sama ibu kandungku. Gitu loh, asumsi aku. Jadi sebenarnya ini adalah miskomunikasi aja yang bisa diperbaiki. Sangat disayangkan kalau akhirnya lagi-lagi kejadian yang pernah terjadi nih keulang. Lu kan pernah juga kayak begitu kan, akhirnya terblow up di media gitu loh. Nah sekarang ini mendapat teguran lah katakanlah seperti itu, kok bisa sampai ke media. Nah itu kan pasti akan memberikan image yang tidak baik, semua pasti bisa menjadi salah persepsi. Nah itu akhirnya yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi yang jelas Aurel ke psikolog gitu kan, kemudian Jill juga mengeluarkan sebuah statement yang tadi. Jadi ini ada rentetannya dari peristiwa di awal itu. Ya apa yang didapat dari kecil belum diselesaikan akan menjadi luka batin, dan itu akan terakumulasi lagi. Jadi nanti kejadian ini nanti ada kejadian lagi, entah kejadian lagi. Kenapa? Karena belum berdamai sama kondisi itu. Saran dari aku sih ada pertemuan nih, ada yang memediasi, ya mungkin ada psikolog nanti memediasi untuk bicara. Mungkin nantinya akan kesana, mungkin ya menurut saya sih, mungkin nanti dari anaknya, orang tuanya dipanggil, keduanya dipanggil, mungkin nanti biasanya sih seperti itu, bertahap, tentang baru nanti ada terapi keluarga. Ya moga-moga itu kan ke psikolog pasti ntar ada solusi terbaik. Apa yang salah kita apa salah kalau sekali-sekali minta diperhatiin? Dua kalimat tersebut penekanannya kepada kata salah. Jadi kalau misalnya kalian ngebaca tuh, Mimi, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau kita sekali-sekali minta diperhatiin? Kedua-duanya pengulangan kata salah. Berarti di sini ada perasaan yang mendapatkan rasa bersalah. Dari dulu awal kenal Om, apa pernah kita melawan? Apa pernah kita nggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Nggak pernah. Kalimatnya pernah semuanya. Sebuah pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Apakah pernah? Kalimat A, B, C, semuanya apakah pernah? Sebuah pertanyaan. Asumsi aku di sini ini adalah gambaran tidak melawan. Jadi sebuah gambaran dari perilaku layaknya, tepatnya seperti apa sih seorang anak kepada orang yang lebih tua. Itu kan mencium tangan, mengeluarkan rasa sakit, kemudian melawan. Hal tersebut dia sampaikan berarti pengulangan. Berarti di sini ingin menegaskan adanya sebuah perasaan yang ditekan atau perasaan bersalah, rasa salah yang dimiliki. Apakah ia bersalah seperti itu? Tapi jelasnya poinnya adalah ingin, karena kalimat terakhirnya menarik ya. Jadi statement ini yang pertama kita lihat adalah sangat disayangkan seorang anak mengungkapkan, berapapun usianya adalah seorang anak, tetap aja anak gitu kan, mengungkapkan perasaannya itu melalui media sosial. Itu satu gitu loh. Sangat disayangkan tidak berkomunikasi langsung. Kenapa tidak berkomunikasi langsung? Kita gali lagi nih. Apakah komunikasi selama ini terbatas? Karena apa? Kesibukan, tidak ada waktu, atau kecewa, atau ada perasaan yang ditahan gitu loh. Tapi yang jelas di sini kejadian ini sebaiknya tidak, selayaknya tidak terjadi karena sama ibu gitu kan, sama ibu. Dan di sini ada menyangkut hal-hal yang lain, ada orang lain. Nah ini ada luapan perasaan seorang anak, memang sangat disayangkan ke media gitu loh. Tapi kita lihat lagi kenapa sampai ke media. Nah kita lihat lagi kenapa sampai tidak terjalin komunikasi. Di situ juga Mbak Karya juga menyatakan ya, kalau misalnya ia tidak menyukai komunikasi awalnya adalah karena ada konten, tidak mau kalau misalnya dibikin konten, kemudian ada kesibukan, kembali lagi ini disampaikan di media, sangat disayangkan lagi. Kalau misalnya bisa ketemu face to face, jauh lebih baik gitu. Pertemukan dengan dia gitu, wow gitu ya, bahwa
Aku harus bisa benar-benar mengartikan keberadaan dia di tengah kehidupan. Dalam artian hari ini memang Asanti yang menjadi motor kuat di rumah tangga ini, menjadi hidup betul. Sekarang punya bisnis, Aurel diajak bisnis, Azriel diajak bisnis, diajarin. Dia benar-benar melengkapi kekuranganku itu dengan tepat. Dia jenius, dia cerdas, sebagai perempuan yang cerdas. Sama keluarga harus mensupport apa yang menjadi tujuan Bunda, toh ini toh tujuan bersama kita. Itulah yang aku bilang, terlontar hal seperti ucapan itu, memang aku menyadari betul betapa orang ini mau melakukan hal yang susah ini bersama aku, Aurel, Azdia. Makanya aku bilang, aku sih nggak minta yang aneh-aneh deh, aku cuma minta terus begini aja gitu, karena anak-anakku semoga terus ya, aku nggak mau takabur anakku paling baik, enggak, namanya hidup kita nggak tahu ya ke depan, tapi sampai hari ini anak-anakku baik, nurut, kayak Aurel nggak pernah ngelawan, nggak pernah sama orang tuh nggak pernah jahat gitu, baik apa, jadi aku alhamdulillah, lagi Jiel sama orang juga sopan apa, jadi aku alhamdulillah punya anak yang nggak ngeselin, nggak yang ketemu orang nggak mau salim apa, enggak. Anak-anakku semua anak-anak yang sopan, yang manis, yang baik, dan insya Allah semoga terus ke depan bisa jadi anak-anak yang kayak gitu, dan adik-adiknya semoga juga kayak gitu. Listrik karena aku merasa dia itu lebih irit. Jadi maksudnya aku sama Mas Anang itu kan bukan yang tergila-gila dengan kayak sports car gitu-gitu ya. Maksudnya kalau mungkin kayak sekelas yang masih muda-muda masih mau begitu. Misalnya mobil yang ini kan dia nggak pakai bensin, cuma memang harus ngecharge ya, harus ngecharge. Nah itu memang yang agak susah, tapi dan dia lebih nggak polusi, nggak banyak keunggulannya. Jadi kita pikir kayaknya lebih bagus untuk dipakai, apalagi kalau buat anak-anak kan di dalam gitu. Jadi itu kalau menurut aku, dan ini nggak ada servis, pokoknya keunggulannya lebih banyak lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.